Zidane melihat Messi sebagai perwujudan sepak bola ideal, pemain yang membuat permainan tampak sederhana padahal dijalankan di level tertinggi. Mourinho melihatnya sebagai mimpi sekaligus mimpi buruk. Mimpi bagi timnya sendiri, mimpi buruk bagi lawan. Dua perspektif berbeda, satu kesimpulan yang sama. Messi berada Lionel Messi kembali menorehkan sejarah, kali ini bukan di Eropa, melainkan di benua Amerika. Dalam sebuah malam yang penuh simbol dan makna, Messi dianugerahi Piala Amerika sebagai Raja Amerika. Sebuah penghargaan tertinggi yang diciptakan untuk menghormati pengaruh, dominasi, dan warisan seorang pemain yang bukan hanya mengubah permainan, tetapi juga mengangkat martabat sepak bola di seluruh benua. Penghargaan ini disebut-sebut sebagai trofi individual terbesar di Amerika, bahkan dipandang setara dengan Ballon d'Or dalam konteks global. Penghargaan ini tidak diberikan hanya karena statistik atau gelar semata. Ia lahir dari pengakuan kolektif bahwa Messi telah menjadi pusat gravitasi sepak bola Amerika. Sejak kedatangannya, standar permainan berubah, stadion-stadion penuh, minat global meningkat, dan Major League Soccer naik ke panggung dunia. Messi tidak sekadar bermain di Amerika, ia memerintah dengan cara yang tenang, elegan, dan absolut. Saat Messi melangkah ke panggung untuk menerima Piala Amerika, suasana berubah hening, bukan karena ketiadaan suara, tetapi karena rasa hormat yang mendalam. Trofi itu bukan sekedar logam dan ukiran, melainkan simbol pengakuan bahwa Messi telah menjadi figur tertinggi sepak bola di benua tersebut, seorang Raja Amerika dalam arti paling murni. Momen paling emosional datang ketika para legenda sepak bola dunia berdiri memberikan penghormatan. Nama-nama besar yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai raja di eranya masing-masing, kini menunjukkan respek tanpa ragu. Zlatan Ibrahimovic, sosok yang dikenal dengan ego dan kepercayaan diri tak tergoyahkan, berdiri dan menundukkan kepala. Bagi Ibrahimovic, Messi adalah satu dari sedikit pemain yang pantas berada di atas segala perbandingan. Didier Drogba, simbol kekuatan dan kepemimpinan Afrika, juga memberikan penghormatan penuh. Ia tidak melihat Messi sebagai rival generasi, tetapi sebagai puncak dari evolusi sepak bola modern. Legenda-legenda lain mengikuti, bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan gestur sederhana yang syarat makna. Sebuah bentuk sungkem simbolis, pengakuan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan terulang. Piala Amerika ini menjadi istimewa karena ia tidak berdiri sendiri. Ia mewakili pengaruh lintas liga, lintas budaya, dan lintas generasi. Jika Ballon d'Or adalah pengakuan dunia terhadap kehebatan individual, maka gelar Raja Amerika adalah pengakuan terhadap dampak menyeluruh. Messi tidak hanya menjadi yang terbaik, tetapi juga menjadi alasan sepak bola Amerika diperbincangkan, dihormati, dan diperhitungkan. Dalam pidatonya, Messi tetap sederhana, tidak ada klaim, tidak ada kesombongan. Ia berbicara tentang tim, tentang perjalanan, dan tentang cintanya pada sepak bola. Justru disitulah letak keagungannya. Seorang raja yang tidak perlu mengaku sebagai raja, karena dunia sendirilah yang akan berlutut. Lionel Messi kembali melangkah ke wilayah yang hanya bisa dicapai oleh sedikit manusia dalam sejarah sepak bola. Setiap pertandingan, setiap sentuhan, dan setiap keputusan di lapangan semakin mempertegas jarak yang ia ciptakan dalam percakapan terbesar sepak bola modern. Bukan soal statistik semata, tetapi tentang pengaruh, rasa, dan cara ia mendominasi permainan. Di titik ini, Messi bukan lagi sekadar bersaing. Ia terasa semakin meninggalkan Cristiano Ronaldo dalam dimensi yang berbeda, dimensi keabadian permainan. Momen itu terasa sangat nyata ketika dua sosok besar sepak bola dunia, Zinedine Zidane dan Jose Mourinho, menyaksikan langsung apa yang dilakukan Messi di lapangan.
Zidane, legenda yang dikenal tenang dan jarang menunjukkan emosi berlebihan, tampak terpaku. Matanya mengikuti setiap pergerakan Messi, seolah melihat refleksi kejeniusan sepak bola dalam bentuk paling murni. Bagi Zidane yang pernah berdiri di puncak dunia dengan gaya elegan dan visi luar biasa, apa yang ditampilkan Messi adalah sesuatu yang sangat langka, kesempurnaan yang lahir secara alami. Messi tidak bermain dengan ledakan emosi atau gestur besar. Ia mengendalikan permainan seperti seorang maestro, menentukan ritme tanpa harus berteriak. Disinilah jarak itu terasa. Messi tidak hanya mencetak gol atau assist, ia mengatur arah pertandingan. Ia membuat rekan setim lebih baik, memaksa lawan berpikir 2 langkah lebih lambat, dan mengubah struktur permainan hanya dengan posisi badan dan arah sentuhan. Jose Mourinho, sosok yang dikenal kritis, keras, dan selalu menuntut efisiensi absolut, pun tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Bagi Mourinho, pemain terbaik adalah mereka yang bisa mengendalikan pertandingan bahkan tanpa bola. Dan di hadapan matanya, Messi melakukan itu dengan cara yang hampir tidak bisa dipatahkan secara taktik. Perbedaan Messi dengan Ronaldo di titik ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat atau lebih cepat. Itu adalah soal bagaimana permainan dibaca dan dirasakan. Ronaldo adalah simbol kekuatan, determinasi, dan mental juara. Messi adalah simbol intuisi, kecerdasan, dan arti. Ketika Messi terus berkembang sebagai pengatur permainan, pengendali tempo, dan pusat kreativitas, jarak itu terasa semakin melebar dalam pandangan para pengamat elit. Zidane melihat Messi sebagai perwujudan sepak bola ideal, pemain yang membuat permainan tampak sederhana, padahal dijalankan di level tertinggi. Mourinho melihatnya sebagai mimpi sekaligus mimpi buruk. Mimpi bagi timnya sendiri, mimpi buruk bagi lawan. 2 perspektif berbeda, 1 kesimpulan yang sama. Messi berada di wilayah yang sangat sulit disentuh. Reaksi mereka bukan tepuk tangan berlebihan atau komentar dramatis, justru keheningan dan tatapan panjang itulah yang berbicara paling lantang. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my